Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa dalam kesempatan kita di saat ini, kita dapat bertemu kembali dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan darinya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena dalam kesempatan-Mu di saat ini, Engkau mempertemukan kami kembali dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Kiranya Tuhan di saat ini kami hendak belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami dalam hikmat-Mu, Engkau bekerja dalam kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami mengerti apa yang menjadi pengajaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau bekerja bagi hamba-Mu di saat ini akan menjadi pewarta firman. Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang pakai hamba-Mu ini. Inilah kami yang berdoa kepada-Mu Tuhan, meminta tuntunan-Mu bagi kami di saat ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Bunyinya demikian. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita dikehendaki untuk berlaku kebenaran atau berlaku baik dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita, dengan siapa kita berinteraksi, kita dikehendaki untuk berlaku baik, untuk melakukan kebenaran yang menjadi pengajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Beriringan dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan, hendaklah kita juga menerapkan kebijaksanaan atau berakal budi dalam kehidupan kita. Maka lewat akal budi yang kita terapkan, lewat akal budi yang baik yang ada dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan dalam hikmat-Nya, hidup kita dituntun, hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus dalam pilihan-pilihan yang membuat diri kita malu. Juga lewat hikmat yang Tuhan berikan, kita dapat menuntun kehidupan kita ke jalan yang lebih baik lagi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran dan akal budi yang difirmankan pada kita di saat ini, hendaklah selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita selalu merenungkannya selalu dalam kehidupan kita, agar sesuai dengan kebenaran firman yang kita baca pada saat ini, kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu menjadi kebahagiaan yang kita nyatakan. Kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita dinyatakan dalam kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, kebenaran yang kita ucapkan, kebenaran yang kita pikirkan, dan kebenaran yang kita rasakan. Juga dalam akal budi yang Tuhan nyatakan dalam hikmat-Nya dalam kehidupan kita, kita menuntun kehidupan kita, membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan kita. Agar lewat pilihan-pilihan tersebut, kita makin membangun diri kita, menjadikan pribadi kita orang yang lebih baik lagi. Kita tidak jatuh dalam pilihan yang salah, kita tidak mendatangkan celaka dalam kehidupan kita, juga tidak mendatangkan malu dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini juga menjadi pengingat terhadap pemimpin gereja juga pemimpin bangsa, agar mereka selalu berpikir dalam kebijaksanaan, berlaku arif dalam mereka mengemban tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai pemimpin gereja maupun sebagai pemimpin bangsa dan daerah. Kiranya hikmat Tuhan yang menuntun mereka, kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka, agar kebenaran dan akal budi yang berasal daripada Tuhan selalu menyertai tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka selalu mengedepankan apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat, mengedepankan apa yang menjadi prioritas dalam tugas dan tanggung jawab mereka.
berlaku adil, selalu mendengarkan apa yang menjadi seruan dan keluhan dari masyarakat juga jemaat, agar ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka selalu menjalankannya sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari sekali lagi kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, kita nyatakan dalam kehidupan kita, agar kita selalu berlaku baik dalam kehidupan kita, menyatakan kebenaran Tuhan dalam setiap perilaku, dalam setiap perkataan, dalam setiap pikiran yang kita nyatakan dalam kehidupan ini. Dan kita selalu mengandalkan akal budi yang berasal daripada Tuhan, agar penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan kita dapat bertumbuh berkembang dalam Tuhan. Kita melakukan yang terbaik dalam Tuhan, dan kita menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir bagi kami. Engkau menyatakan pengajaran-Mu bagi kami di saat ini. Biarlah kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, selalu kami nyatakan dan selalu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam setiap langkah yang kami tempuh, dengan siapapun kami berada Tuhan. Itulah yang kami nyatakan. Kiranya akal budi yang berasal daripada-Mu selalu menjadi tuntunan bagi kami Tuhan. Hikmat-Mu yang sungguh luar biasa selalu menguasai pikiran kami, agar kami selalu bijaksana dalam menentukan pilihan dalam kehidupan kami, dalam kami menentukan jalan-jalan hidup kami, agar kami tidak mendatangkan celaka, agar kami juga tidak mendatangkan malu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah pimpinan kami Tuhan, baik pimpinan bangsa ini, pimpinan daerah maupun juga pimpinan gereja, agar mereka yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang berasal daripada-Mu selalu berlaku arif, selalu berlaku bijaksana. Ada kasih-Mu yang Kau tanamkan dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat mengemban tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan tuntunan-Mu. Prioritas yang mereka kerjakan Tuhan selalu itu adalah prioritas yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan jemaat. Inilah kami yang berdoa kepada-Mu Tuhan, selalu meminta tuntunan yang berasal daripada-Mu, selalu meminta berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, selalulah hadir dalam kehidupan kami. Nyatalah kasih-Mu bagi kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.